Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3759, 3760, 3761. Tuan Istana membawa Dev ke tempat-tempat para biarawati berlatih lagi. Begitu masuk, mereka mendengar semburan teriakan dan suara ledakan di kehampaan. Inilah para biarawati yang berlatih satu sama lain. Hanya dengan cara inilah para biarawati ini dapat mencapai pemahaman teknik keterampilan yang maksimal. Besok mereka akan berangkat ke kutub, tetapi tidak ada yang tahu berapa biarawati yang bisa kembali dalam keadaan hidup kembali. Semuanya hentikan, Tuan Istana berteriak, dan tak lama kemudian selusin biarawati muncul dari berbagai tempat. Tuan Istana, saya berlatih keras dengan saudara perempuan saya. Dalam perjalanan ke daerah kutub ini, kami tidak akan mempermalukan misi kami dan pasti akan membantu Istana Guanghan kami menemukan sumber daya. Binglu melangkah maju dan berkata kepada Tuan Istana Guanghan, kalian semua sudah bekerja keras. Besok kita akan berangkat. Latihan keras kalian hari ini tidak begitu berguna. Lebih baik kalian santai sejenak. Hari ini kalian boleh meninggalkan ruang ini dan berkeliling di luar, kata Tuan Istana. Mendengar hal ini, para biarawati itu sangat gembira. Lagi pula mereka sudah berada di sini selama beberapa bulan dan tidak pernah keluar. Terima kasih, Tuan Istana, kata para biarawati itu serempak. Tuan Chen datang ke sini hari ini untuk membawakan hadiah bagi kalian. Setelah Tuan Istana selesai berbicara, dia melirik ke arah Dev. Dan para biarawati itu semua memandang Dev, tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di mata mereka. Sebaliknya, kebencian mereka terhadap Dev menjadi semakin besar. Mereka mengira Dev memberi mereka hadiah untuk menyuap mereka agar mereka patuh sepanjang jalan. Dev mengabaikan tatapan para biarawati ini dan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam yang halus. Cangkang kura-kura hitam memancarkan cahaya redup, dan pola formasi muncul dan menghilang. Cangkang kura-kura hitam, Binglu tiba-tiba terlihat kaget. Harus diketahui bahwa cangkang kura-kura hitam ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai tameng. Apalagi jika cangkang kura-kura hitam memiliki ukiran pola formasi di atasnya, itu akan menjadi semakin kuat. Ya, saya membeli cangkang kura-kura hitam ini dari kota Nanjing. Saya mengukir pola formasi di atasnya dalam semalam. Kalian masing-masing harus membawanya. Di saat krisis, dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Cangkang kura-kura hitam ini dapat menahan pukulan dari kultivator kelas 8 atau lebih tanpa masalah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam secara akurat jatuh ke tangan para biarawati ini. Ketika mereka mendengar bahwa pola formasi pada cangkang kura-kura hitam diukir oleh Dev sendiri, wajah para biarawati itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Harus diketahui kalau seorang master formasi sangat jarang ada di dunia surga dan manusia, apalagi seorang master formasi yang bisa mengukir pola formasi pada cangkang kura-kura semacam ini. Tidak peduli bagaimana penampilan Dev, sepertinya dia bukanlah master formasi tingkat tinggi. Dev juga melihat keraguan para biarawati ini, tersenyum ringan dan berkata, apakah kalian mempertanyakan kekerasan cangkang kura-kura ini? Para biarawati itu tidak berbicara, tetapi mereka benar-benar khawatir. Bagaimanapun, pola formasi diukir oleh Dev. Jika formasi tidak bagus, maka cangkang kura-kura hitam itu saja tidak akan mampu menahan pukulan dari kultivator di atas tingkat ke-8 tingkat alam kesengsaraan. Dev melirik ke arah Tuan Istana Guanghan, yang mengangguk. Dia mengerti maksud Dev. Dev kemudian melemparkan sisa cangkang kura-kura hitam di tangannya ke udara, dan penguasa istana melambaikan lengan bajunya. Cahaya dingin langsung datang. Hanya dengan satu gelombang lambaian tangan, aura meledak sekuat alam kesengsaraan tingkat 9. Cahaya dingin tiba-tiba menerpa cangkang kura-kura itu. Cangkang kura-kura hitam bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pola formasi yang diukir di atasnya diaktifkan, dan cangkang kura-kura hitam juga menjadi besar. Duar, cahaya dingin tiba-tiba menghilang, dan pola formasi pada cangkang kura-kura hitam perlahan hancur, dan kemudian cangkang kura-kura hitam jatuh ke tanah. Pada cangkang kura-kura hitam itu terlihat retakan mulai menyebar, kemudian hancur berantakan. Para biarawati tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Cangkang kura-kura hitam yang dikombinasikan dengan pola formasi dapat menahan pukulan dari kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan.
Meskipun cangkang kura-kura hitam hanya bisa menahannya sekali sebelum rusak, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekali itu saja. Pada saat ini, para biarawati ini menatap Dev dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dia adalah seorang master formasi. Di dunia surga dan manusia, master formasi sama dihormatinya dengan apoteker. Justru karena Dev adalah master formasi, levelnya tidak terlalu tinggi. Lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengukir formasi. Terima kasih, Tuan Chen. Kami akan dengan ketat mengikuti perintah Tuan Istana dan melindungi keselamatan Tuan Chen sepanjang jalan. Binglu mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberi hormat kepada Dev. Lagi pula, jika seseorang telah memberikan barang yang begitu berharga, akan sulit bagi biarawati ini untuk melawan Dev. Mendengarkan perkataan Binglu, Dev tersenyum tipis, lindungi dirimu sendiri dulu. Jika memungkinkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kalian semua kembali. Kata-kata Dev membuat Binglu, yang tadi sedikit berterima kasih, tiba-tiba menjadi dingin kembali. Biarawati lainnya juga memandang Dev dengan tidak yakin. Maksudmu, kamu sendiri yang lebih kuat dari selusin dari kami? Binglu bertanya pada Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa tetapi Tuan Istana Guanghan berkata, ya, kekuatan Tuan Chen sedemikian rupa sehingga jika selusin dari kalian pergi bersama, kalian tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Kalian sebaiknya patuh saja kepadanya sepanjang jalan. Keluarlah bersamaku sekarang dan bersantailah. Setelah Tuan Istana Guanghan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun para biarawati ini tidak yakin, tidak ada yang berani membantah Tuan Istana. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah pergi, lebih dari selusin biarawati turun gunung bersama dan pergi ke kota Nanjing untuk bermain. Perjalanan besok ke kawasan kutub masih belum pasti, jadi bersenang-senanglah hari ini. Dev pergi ke kamarnya untuk beristirahat, mengukir pola formasi sepanjang malam sangat menguras tenaganya. Dia harus kembali ke kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika Dev membuka matanya, cahaya bulan telah bersinar dan hari sudah gelap. Namun salju putih memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti siang hari. Dev keluar ruangan dan merasakan angin dingin bertiup, merasa sangat nyaman. Orang biasa tidak akan bisa tinggal di lingkungan dan cuaca seperti ini sepanjang hari, tetapi bagi kultivator seperti Dev, hawa dingin yang parah seperti itu tidak terlalu berpengaruh kepada fisiknya. Dev melompat dan duduk di atap. Dia melihat sosok anggun di halaman pemilik istana. Itu adalah Tuan Istana, memegang pedang panjang di tangannya dan sedang berlatih. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, dan kain kasanya yang tipis dan transparan, membuat Dev tercengang. Tuan Istana juga merasa ada yang memperhatikan. Dia tahu siapa orang itu, jadi dia tidak peduli. Dev merasakan hidungnya terasa panas, dan kemudian beberapa tetes darah mimisan jatuh di salju putih. Jangan dengar apa yang tidak pantas, jangan lihat apa yang tidak pantas. Dev dengan cepat berbalik dan melafalkan mantra pemurnian hati. Sungguh dia selalu merasa sepertinya Tuan Istana sedang merayunya. Setelah melafalkan mantra pemurnian hati beberapa kali, hati Dev menjadi tenang. Dia menyaksikan bulan berubah arah seiring berjalannya waktu. Dev berpikir keras, bagaimana sebenarnya asal mula waktu itu. Ketika dia berada di keluarga Ji, leluhur keluarga Ji mewariskan jari abadi kepada Dev, yang memerlukan pemahaman asal mula waktu. Ada juga langkah pengendalian api, yang juga memerlukan pemahaman asal muasal waktu. Meskipun Dev sekarang memiliki pemahaman tentang waktu dan bahkan dapat menggunakan langkah-langkah pengendalian api, tetapi untuk benar-benar memadatkan inti asal mula waktu, sepertinya masih harus melalui jalan yang panjang. Dev menatap kosong ke arah cahaya bulan, benar-benar melamun. Pada saat ini, biarawati yang telah kembali dari kota Nanjing juga bergegas kembali ke istana Guanghan. Kak Binglu, aku sangat bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Ya, aku juga banyak makan makanan enak. Kota Nanjing jauh lebih hidup dari sebelumnya. Semua biarawati berbicara dan tertawa. Kakak Binglu, lihat siapa itu? Pada saat ini, seorang biarawati menemukan Dev sedang duduk di atap sedang bermeditasi, jadi dia buru-buru berkata. Etika Binglu melihat Dev, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berbisik kepada biarawati lainnya. Setelah mendengar ini, semua biarawati lainnya melambaikan tangan mereka. Saudari Binglu, tolong berhenti membuat masalah. Jika Tuan Istana mengetahui hal ini, kita pasti akan dihukum. Seorang biarawati berkata dengan ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Kita akan berangkat besok, dan kita belum tahu apakah kita akan hidup atau mati. Tuan Istana tidak akan menghukum kita. Kita hanya ingin menguji orang ini, selama kita tidak menyakitinya. Tuan Istana pernah bilang bahwa jika kita bersatu kita masih bukan tandingan orang ini, jadi saya ingin mencobanya. Binglu berkata dengan nada meremehkan. Yah,
Semua orang harus berhati-hati tapi jangan melakukan tindakan yang fatal, para biarawati itu mengangguk. Semua dari mereka menyembunyikan nafas mereka, berkonsentrasi sepenuhnya, tidak ingin Dev merasa curiga. Saat mereka kembali, sebenarnya Dev sudah merasakan keberadaan mereka. Namun Dev tidak menyangka bahwa para biarawati ini benar-benar akan menyerangnya. Tidak lama kemudian, belasan sosok seperti kilat bergerak menuju Dev. Dev mengerutkan kening sedikit, tepat ketika Binglu dan yang lainnya hampir mencapai Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Semua biarawati ini tercengang, mereka sedikit tidak percaya. Dev jelas berada tepat di depan mereka, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, Dev tidak terlihat. Apakah kalian tidak yakin? Saat ini, suara Dev datang dari jauh. Baru saja, Dev menggunakan langkah pengendalian api dan muncul di tempat yang tidak jauh dari mereka dalam sekejap. Ya, kami tidak yakin. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan biarawati seperti kami. Binglu memandang Dev dan berkata dengan dingin, "Aku tidak mengatakan bahwa aku akan mengalahkan kalian, tapi bahkan jika kalian bersatu, kalian tidak akan bisa melukai aku. Apa kalian mengerti?" Dev tersenyum ringan, arogan. Binglu meraihnya, dan udara dingin antara langit dan bumi langsung mengembun menjadi pedang es di tangan Binglu. Ketika biarawati lainnya melihat ini, mereka memanfaatkan situasi ini dan memadatkan udara dingin antara langit dan bumi menjadi pedang es. Lebih dari selusin pedang es menuju ke arah Dev bersama-sama. Dev tahu bahwa para biarawati ini tidak akan bisa mematuhi pengaturannya tanpa menunjukkan keterampilan dan kekuatannya yang nyata. Terlihat tubuh Dev bersinar dengan cahaya kemasan, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuh Dev. Menghadapi lebih dari selusin pedang es, Dev menolak untuk menghindar dan berencana menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan tubuhnya yang kuat, dapat dengan mudah memblokir serangan selusin biarawati itu. Bagaimanapun, para biarawati ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Boom, boom, boom. Lebih dari selusin pedang es menghantam tubuh Dev secara bersamaan, membuat ledakan besar. Gelombang udara bergulung dan kehampaan berputar. Lebih dari selusin pedang es semuanya hancur seketika setelah menyentuh Dev. Tapi Dev berdiri utuh, dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat pedang es yang patah, semua biarawati tercengang. Mereka memandang Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Binglu penuh dengan kebingungan. Dia tidak percaya bahwa selusin dari mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 tidak dapat menyakiti Dev sedikitpun, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dia tidak bergerak dan membiarkan mereka memukulnya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kesenjangan yang sangat besar ini menyulitkan semua biarawati untuk menerimanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kalian bukan tandingan Tuan Chen meskipun kalian semua bergabung. Kalian hanya mempermalukan diri sendiri saja kan? Apakah kalian sekarang sudah mengerti, Tuan Istana Guanghan datang? Melihat Tuan Istana datang, semua biarawati ini menjadi cemas. Mengapa kalian tidak segera meminta maaf kepada Tuan Chen? Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan kalian menyerangnya. Jika dia melawan, saya khawatir kalian tidak akan bisa berdiri di sini lagi, kata Tuan Istana dengan pedas. Binglu dan para biarawati itu sekarang benar-benar tahu betapa kuatnya Dev. Tuan Chen, saya minta maaf. Kami buta dan tidak melihat bahwa Tuan Chen ternyata adalah seorang master. Binglu buru-buru mendekati Dev untuk meminta maaf, dan itu adalah permintaan maaf yang tulus. Bersambung. Perintah Kaisar Naga Bab